Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya perkenalkan nama saya Nailatul Nabila dengan NIM 6012542. Di sini saya akan menjelaskan materi eh, yaitu binary search. Apa sih itu binary search? Binary search yaitu algoritma pencarian yang digunakan untuk mencari sebuah nilai di dalam kumpulan data yang sudah terurut. Cara kerjanya bukan mengecek data satu persatu dari awal, tapi langsung lompat ke bagian tengah data lalu memutuskan apakah nilai yang dicari itu ada di sebelah kiri atau sebelah kanan. Biasa disebut dengan low atau high, batas kiri atau batas kanan. Setelah itu, eh, setengah data yang tidak relevan langsung dibuang. Kalau berarti apa namanya data yang sudah tidak ada, data yang angkanya angkanya ternyata itu bukan yang dicari, maka kita langsung buang untuk tidak dilakukan pengecekan ulang. Lalu sisanya yang masih ada peluang untuk dicari, kita cari sampai titik tengahnya itu sama dengan sama dengan angka yang kita cari. Nah, binary sendiri berasal dari dua kata karena berasal dari dua kata dari kata dua. Karena setiap langkahnya selalu membagi data menjadi dua bagian. Syarat wajib binary hanya satu, yaitu data harus sudah terurut terlebih dahulu, baik ke besar maupun kecil. Kalau datanya belum urut, binary set tidak bisa bekerja dengan benar. Kemudian cara kerjanya yaitu yang pertama ada inisialisasi. Inisialisasi ini apa namanya menentukan batas kiri dan batas kiri dari indeks 0 sampai batas kanan ke indeks terakhir. Misalnya di sini ada array 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan 14. Di sini eh, low-nya itu atau batas kirinya itu yaitu 2. Ini bisa disebut dengan indeks 0, ini indeks 0, indeks 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang indeks 6 itu merupakan batas kanan yaitu dengan angka 14. Misal kita akan mencari angka 10. Kita mau mencari angka 10, dia berada di indeks F. Kita mencari titik tengah yang ada di titik tengah 10 gitu. Kita akan mencari angka 10 gitu kan. Terus kita mencari titik tengahnya terlebih dahulu. Itu apa namanya rumusnya yaitu titik tengah sama dengan low plus high dibagi dua. Batas kiri ditambah dengan batas kanan dibagi dua. Batas kirinya yaitu 2, batas kanannya yaitu 14. Yaitu, berarti eh, ditambah jadinya hasilnya 16. 16 dibagi 2 yaitu hasilnya 8. Indeks 8 angka 8 berada di indeks ketiga. 1, 0, 1, 2, 3. Terus, kira-kira indeks 3 ini kan sebagai titik tengah. Itu tuh sudah apa namanya sudah memenuhi angka yang kita cari belum? Kalau misal belum, berarti di mana sih ini kursornya? Nah, kalau misal belum, berarti ini 8 kita tambah 1. Indeks ketiga ditambah 1 sama dengan 4. Nah, berarti ada kelompok lain lagi yaitu indeks 4 ditambah dengan indeks 6. Hasilnya 10 ditambah 14 yaitu 24 dibagi 2, hasilnya 12. Kira-kira angka yang kita cari itu berada di sebelah kanan atau sebelah kiri titik tengah. Kalau misal berada di sebelah kiri, berarti kalau misal berada di sebelah kiri, berarti indeks itu dikurangi dengan sama dengan 1, dikurangi 1. Berarti indeks angka ke-12 ini berada di indeks kelima, dikurangi 1, berada di indeks keempat. Nah, kita cek dulu indeks keempat ini benar nggak angka yang kita cari. Ini karena indeks keempat ini sudah menjadi titik tengah, jadi 4 tambah 4 sama dengan 8, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, kita cek dulu. 2 adalah indeks 0, 4 adalah indeks 1, 6 adalah indeks 2, 8 adalah indeks 3, dan 10 adalah indeks 4. Berarti ketemu titik tengahnya yaitu berada di indeks 10. Sebenarnya ini, nah kayak gini. Proses, apa namanya,
Jadi langkah yang pertama yaitu kita menentukan batas kiri dan batas kanan. Terus habis itu yang kedua itu cari titik tengahnya dari array tersebut. Kemudian yang ketiga itu tuh perbandingan. Kita membandingkan dari titik tengah, kira-kira angka yang kita cari itu berada di sisi kanan atau sisi kiri. Kalau misal angkanya itu ternyata lebih besar daripada titik tengah, maka kita tambah indeksnya itu tambah satu. Nah, nanti yang di batas kiri kita nggak pakai. Nah, berarti kita pakai yang sisi kanan. Terus habis itu kita ulangi langkah tersebut. Apa namanya? Kayak yang tadi, indeks keempat, indeks kelima kan sebagai titik tengah karena indeks keempat dan indeks keenam merupakan batas kanan dan batas kiri. Maka kita tambahkan. Terus kita cari titik tengahnya, ketemulah titik tengahnya yaitu di indeks kelima. Karena nilai yang kita cari itu ternyata lebih rendah, berarti kita kurangin satu di indeks kelima tersebut. Indeks kelima kurang satu yaitu 4, maka ketemu hasilnya di indeks keempat kayak gitu. Terus langkah yang kelima yaitu proses pemberhentian. Proses itu nggak bakal berhenti sampai nilai yang kita cari itu ketemu. Tapi kalau misal udah habis, array semua itu udah habis karena udah bertabrakan, jadi nggak bakal nggak bakal ketemu datanya gimana. Terus ini adalah contoh sederhananya. Ini sebagai inmain, int data, di sini data yang kita tadi pakai ya. Terus int ukurannya, test of data, ini ukurannya. Karena ukurannya 10, dan karena ukurannya 1, 2, 3, macam-macam. Ukurannya 7, ada 7 array. Di sini harus sesuai ya. Terus habis itu angka yang kita cari itu 10. Maka di sini ada int kanan, ukuran -1. Sesuai yang tadi yang saya bilang, kalau misal lebih besar, angka yang kita cari itu ternyata lebih besar daripada titik tengah, maka kita -1. Kalau misal angka yang kita cari itu lebih kecil daripada titik tengah, maka kita tambah 1. Nah, seperti itu. Nanti di sini akan keluar ketemu indeks keberapa. Kalau misal indeksnya itu nggak ketemu, maka di sini nanti akan muncul nggak ketemu di indeksnya. Terus, kelebihan dari binary search yaitu sangat cepat untuk dataset besar, karena setiap langkah program langsung membuang setengah data yang tidak sesuai. Proses pencarian menjadi sangat cepat meskipun data yang diolah berjumlah ratusan ribu atau jutaan. Kemudian yang kedua, ada kompleksitas waktu. Sebuah notasi untuk menggambarkan bahwa algoritma ini sangat efisien. Sebagai gambaran, jika kita memiliki 1000 data, linear search, yang saya singkat jadi LS, linear search dalam kondisi terburuk harus mengecek sebanyak 1000 kali. Sedangkan kalau binary search hanya membutuhkan maksimal sekitar 10 kali untuk mengeceknya. Kemudian yang ketiga ada efisien dalam penggunaan waktu. Waktu yang dibutuhkan oleh komputer untuk mengeksekusi program menjadi super singkat sehingga tidak membebani kinerja prosesor, karena binary ini lebih singkat, lebih cepat karena datanya juga harus terurut. Kemudian ada untuk kekurangan binary search, yaitu yang pertama ada data harus urut. Ini adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Sebelum dicari, data wajib diurutkan terlebih dahulu, misalnya dari angka yang kecil hingga angka yang terbesar, begitu sebaliknya. Jika data array itu tidak berurutan, maka algoritma tidak akan bisa bekerja. Maka angka yang kita mau cari itu nggak bakal ketemu. Terus yang kedua ada ribet untuk data dinamis. Kalau datanya sering ditambah atau dihapus, kita terus-menerus mengurutkan ulang datanya setiap kali ada perubahan agar prosesnya nggak berantakan. Kalau ada penghapusan angka, maka kita harus mengulang dari awal. Atau dihapus atau ditambah angka, maka kita harus mengulang dari awal untuk mencari angka tersebut. Kemudian yang ketiga ada overkill buat data sedikit. Kalau misal data yang kita cari cuma ada 5 atau 10 angka, kalau misal pakai algoritma binary search ini malah kejauhan dan bikin codingan jadi rumit, kayak yang tadi aku liatin itu kan rumit, padahal pakai pencarian biasa satu per satu itu sudah kayak ya udah lebih enak gitu kan. Nah, mungkin itu aja. Jadi kesimpulannya binary search ini
binary search ini lebih mudah untuk data banyak, tetapi untuk data sedikit itu tidak dianjurkan karena harus mencari banyak, karena kalau misalnya data sedikit bisa dicari satu persatu, jika datanya banyak itu lebih enak gitu. Jadi cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.